Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik yang baru. Hari ini kita akan membahas tentang ketika teman-teman memiliki banyak sekali kegiatan, banyak sekali yang ingin dilakukan, to-do list-nya banyak banget, dan nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, kalau teman-teman mengalami situasi ini, yuk ikutin videonya dan jangan sampai ketinggalan. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik yang baru ya teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat dimanapun berada yang mendengarkan video ini. Topik kita kali ini, kita akan membahas sesuatu yang ringan, tapi ini biasanya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Tapi kadang-kadang ketika kita tidak memperhatikan atau ketika kita lupa atau ketika kita tidak memetakannya dengan baik, maka kebanyakan adalah activity list kita, to-do list kita tidak akan bisa dikerjakan dengan maksimal. Jadi topik kita hari ini kita membahas tentang skala prioritas. Skala prioritas. Nah, skala prioritas ini saya akan berbagi tentang apa yang saya alami sendiri ya teman-teman. Nah, di beberapa pendekatan, beberapa konsep, teman-teman bisa melihat dari Dwight Eisenhower, itu dia punya namanya Eisenhower Decision Matrix, yang biasanya digunakan di manajemen. Teman-teman bisa browsing, bisa mencari di beberapa literatur, banyak sekali yang membahas tentang skala prioritas ini. Nah, yang akan saya bagikan hari ini adalah bagaimana implementasi atau penerapan skala prioritas dalam kehidupan saya pribadi. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa diikuti, bisa dilakukan juga, sehingga teman-teman nggak bingung lagi ketika banyak to-do list-nya, banyak activity list-nya, banyak banget yang dipikirkan dan banyak banget yang ingin dilakukan. Teman-teman bisa lakukan semuanya dengan baik dan dengan hasil yang luar biasa juga. Yuk langsung kita mulai ya teman-teman. Jadi ketika kita bicara Eisenhower Decision Matrix dari Dwight Eisenhower ini, dia akan membagi 4 kuadran teman-teman. Nah, saya akan coba sederhanakan, ada 4 besaran. 4 besaran yang akan menjadi fokus utama dalam skala prioritas. 4 besaran itu adalah, yang pertama, apakah kegiatan itu prioritas dan mendesak? Itu nomor 1 ya teman-teman ya, prioritas mendesak. Lalu berikutnya, apakah kegiatan itu prioritas kurang mendesak? Yang ketiga adalah, apakah kegiatan itu tidak prioritas, tapi dia mendesak? Dan yang keempat adalah dia tidak prioritas dan tidak mendesak. Nah, kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Saya ada bikin catatan juga sedikit-sedikit, dan semoga ini bisa jadi sharing buat teman-teman dan bisa diterapkan langsung dalam kehidupan teman-teman juga. Bareng-bareng ya kita bertumbuh dan belajar. Nomor 1 teman-teman, prioritas mendesak. Saya selalu menempatkan ketika dalam prioritas di sini, artinya ketika nanti di dalam kuadran ya ada kata dan kalimat kurang prioritas, berarti itu bukan berarti tidak penting banget. Sehingga ketika kita mengatakan tidak penting, bukan berarti tidak sama sekali. Contohnya nanti akan kita bahas di langkah keempat. Tapi ketika kita mengatakan prioritas, itu adalah hari itu atau saat itu, pada saat dimana kita ingin mencapai apa yang kita sudah rencanakan. Jadi nomor 1 adalah prioritas mendesak. Seperti apa sih Kak Mika deadline kerja hari itu? Sesuatu yang harus dikerjakan hari itu. Nah, di sini kata kuncinya adalah ketika ada kegiatan prioritas dan mendesak, teman-teman kerjakan langsung. Jangan tunda. Jadi, teman-teman coba bikin list, activity list-nya, bikin to-do list-nya, bikin banyak kegiatan yang teman-teman pikirkan atau yang ingin lakukan atau yang saat itu sudah direncanakan dan harus dieksekusi hari itu. Teman-teman list semua dan masukkan ke dalam 4 kuadran itu tadi. Prioritas mendesak, prioritas kurang mendesak, tidak prioritas mendesak, dan tidak prioritas tidak mendesak. Teman-teman masukin semuanya. Ketika sudah masukin, nomor 1-nya adalah prioritas mendesak. Utamakan itu. Jangan tunda, langsung kerjakan. Dan saya biasanya kalau di nomor 1 ini saya nggak pakai nunggu teman-teman. Biasanya yang muncul adalah rasa malas. Aduh, nanti aja deh, bentar lagi deh. Ketika kita bicara nanti dan bentar lagi, maka prioritas dan mendesak ini akan tereliminasi dengan sendirinya. Dan ketika ini tereliminasi, otomatis akan merugikan teman-teman juga. Jadi jangan ya, teman-teman, yang nomor 1 prioritas mendesak, segera langsung lakukan, kerjakan langsung, jangan tunda.
Yang nomor 2, yang saya tempatkan di nomor 2 adalah tidak prioritas mendesak. Dia tidak prioritas, tapi mendesak. Mendesak itu berbicara tentang apa? Waktunya. Itu berbicara saat itu juga. Saya membuat catatan, tidak prioritas mendesak, saya tulis dengan sesuatu yang muncul di hari itu, tapi tidak direncanakan. Misalkan ada tamu, misalkan dipanggil atasan, teman-teman ada pada satu kondisi di mana teman-teman harus menghadapi saat itu. Dan saat itu datang. Secara waktu dia datang di depan teman-teman dan harus dihadapi dan teman-teman harus mengambil keputusan. Nah, di poin kedua ini tentang tidak prioritas mendesak, maka saya mengambil langkah adalah mendelegasikan. Tapi jika tidak bisa mendelegasikan, teman-teman bisa atasi secepatnya. Jadi, teman-teman kalau punya tim di kerja, di industri atau di organisasi atau dalam kehidupan sehari-hari, lalu ada kegiatan tidak prioritas dan itu mendesak, maka saya akan melihat apakah tim saya mampu untuk melakukan itu. Jika mampu melakukan itu, maka tim saya akan maju. Saya akan delegasikan kepada tim saya. Tapi ketika tim saya tidak mampu dan harus saya yang turun, harus saya yang mengatasi, maka dengan cepat saya akan turun, mengatasi, membantu, membackup secepatnya. Artinya saya tidak berlama-lama di poin kedua itu, teman-teman. Ketika itu sudah mulai kondisinya membaik, kondisinya lebih baik, dan tim saya bisa take over di sana, maka segera saya berikan kepada tim saya. Dan saya kembali ke prioritas mendesak yang nomor 1. Itu ya teman-teman ya. Jadi di nomor 2, ketika teman-teman masuk dalam kategori tidak prioritas mendesak, segera delegasikan. Tapi kalau belum siap didelegasikan, atasi secepatnya sampai kita siap untuk mendelegasikannya. Itu ya teman-teman ya, nomor 2. Nomor 2 ini biasanya contohnya misalkan kalau kita ada tamu tadi, misalkan dipanggil atasan, tidak prioritas mendesak, misalkan ada satu kejadian di dalam pekerjaan teman-teman dan kejadian itu membawa resiko yang sangat besar, berpotensi membawa resiko yang sangat besar di hari itu, padahal nggak direncanakan, ini termasuk tidak prioritas tapi mendesak. Teman-teman harus tangani supaya masalah itu tidak menjadi membesar lagi atau lebih besar lagi. Lanjut nomor 3. Nomor 3 teman-teman. Nomor 3 adalah prioritas tidak mendesak. Jadi itu prioritas tapi nggak mendesak. Artinya apa? Masih ada waktu. Masih ada waktu, tapi itu sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita targetkan, sesuatu yang kita prioritaskan. Saya membuat catatan di sini, prioritas tidak mendesak dalam hidup saya, teman-teman ya, seperti membuat blueprint, PR pekerjaan yang masih 3 hari atau 1 minggu, ya 3 hari 1 minggu ke depan, artinya saya masih punya waktu untuk berpikir, saya masih punya waktu untuk menulis, maka saya masukkan ke dalam kategori prioritas, tapi tidak mendesak. Nah, bagaimana Kak Mika untuk yang poin ketiga ini? Ketika aktivitas itu adalah prioritas tapi tidak mendesak, maka rencanakan dan putuskan. Rencanakan dan putuskan. Kata kunci yang penting di nomor ketiga ini, teman-teman. Teman-teman harus mulai berani merencanakan segala sesuatu yang teman-teman kategorikan dalam prioritas. Justru ketika waktunya tidak mendesak, teman-teman punya waktu yang tenang, waktu yang baik, waktu yang dengan logika berpikir yang baik, teman-teman bisa mengejawantakan atau menulis semua rencana itu dengan baik dan mendetail. Sehingga ketika pada saat teman-teman mengeksekusinya, teman-teman bisa mengikuti timeline yang sudah ditentukan, yang teman-teman sudah pilih. Jadi justru ini adalah kekuatan yang luar biasa ketika teman-teman melakukan perencanaan. Tapi ingat, perencanaan di sini tetap harus kita mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan terkait waktu itu sendiri. Hati-hati di poin ketiga biasanya banyak yang terlena. Oh, ini prioritas tapi tidak mendesak. Oke, kita rencanakan, setelah itu nggak tahu kapan deadline-nya, nggak tahu kapan timeline-nya, nggak tahu kapan pit stop-nya, nggak tahu kapan kita harus mulai mengeksekusinya. Ini berbahayanya karena kita mulai terlena dengan kata tidak mendesak. Ingat, tidak mendesak artinya bukan berarti kita tidak melakukan sama sekali. Rencanakan dan putuskan kapan akan dilakukan pada satu hari di kedepannya nanti. Itu ya teman-teman ya, di poin nomor 3. Dan poin keempat yang terakhir. Poin keempat adalah tidak prioritas, tidak mendesak. Nah, ini yang saya pengen bahas dan ini sangat menarik sekali. Banyak yang mengatakan tidak prioritas, tidak mendesak, udah eliminasi aja. Atau bahkan ya udah dihilangkan atau kita tidak perlu lakukan. Kata kuncinya adalah tidak selalu dieliminasi. Ini ya teman-teman kata kuncinya. Karena kita menyematkan atau kita memasukkan kata
tidak prioritas. Sebenarnya dia adalah prioritas, tapi prioritas paling bawah, atau yang disebut dengan tidak prioritas tadi. Memang tidak prioritas, tapi itu sesuatu yang bisa jadi kita suka, sesuatu yang bisa jadi membuat kita stress release, sesuatu yang bisa jadi membuat kita selalu bisa hidup dalam life cycle kita. Memang sesuatu yang tidak begitu berarti, tapi membuat kita bisa berlama-lama di situ. Nah, ini kata kuncinya. Tidak prioritas, tidak mendesak. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu dilakukan adalah rencanakan dan ambil di waktu yang terbaik yang bisa dilakukan. Artinya apa? Jangan sampai kita mengalokasikan waktu itu dan melakukan tidak prioritas, tidak mendesak ini di tengah kita melakukan kegiatan yang prioritas mendesak dan yang prioritas tidak mendesak dan yang tidak prioritas tapi juga mendesak. Jangan sampai ganggu itu teman-teman ya. Jadi tidak prioritas, tidak mendesak tetap boleh dilakukan. Tapi alokasikan waktu itu di tempat dan di waktu yang benar-benar aman yang tidak mengganggu ketiganya. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak prioritas, tidak mendesak. Contohnya seperti apa Kak Mika? Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya suka banget main PS, main PlayStation. Maka main PlayStation saya masukkan di dalam kuadran tidak prioritas, tidak mendesak. Jadi pada saat saya tidak ada dalam kondisi mendesak dan itu kondisinya prioritas semua sudah diselesaikan dengan baik, saya bisa main game. Saya bisa main game dari pagi atau mau 2 jam, mau 1 jam, atau mau berjam-jam, it's okay selama itu waktunya aman. Apalagi Kak Mika, yang mungkin saya lakukan adalah seperti nonton film, hangout sama teman, makan di tempat favorit, itu adalah contoh-contoh yang saya masukkan dalam tidak prioritas dan kurang mendesak atau tidak mendesak. Kak Mika, ada pertanyaan. Misalkan, ketika contoh di Kak Mika katakan bahwa nonton movie atau nonton film itu tidak prioritas, tidak mendesak. Tapi bagi beberapa orang itu adalah masuk di dalam kegiatan yang prioritas dan mendesak. Kenapa kok dia bisa naik ke prioritas mendesak? Padahal di kegiatan yang lain dia masuk dalam tidak prioritas, tidak mendesak. Sekali lagi teman-teman, tergantung dari cara pandang kita dan bagaimana kita meletakkan aktivitas itu sangat berarti dan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Artinya apa? Ketika kita melakukan kegiatan itu, 1, kita merasakan bahagia. 2, kita bertumbuh lebih positif. Artinya apa? Kita semakin mendekati cita-cita atau target yang kita inginkan. Yang ketiga, itu semakin membuat kita tebal dan semakin membuat kita memiliki personal values yang positif dan baik, yang semakin membuat kita menjadi orang yang kita inginkan. Nah, ini tergantung 3 hal tadi teman-teman. Artinya apa? Nonton movie, ada beberapa orang pekerjaannya adalah dia mereview sebuah film. Nah, ketika dia mereview sebuah film, maka itu menjadi profesinya yang bersangkutan, profesinya dia. Artinya apa? Itu bisa menjadi prioritas dan mendesak. Karena itu adalah deadline-nya. Ada deadline dan itu profesinya ya beliau, dan beliau harus melakukan itu sebagai bentuk pekerjaan untuk mendapatkan apa yang dia katakan sebagai bahagia, tujuan hidupnya, dan yang ketiga adalah mempertebal personal values-nya. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada ukuran baku aktivitas ini masuk ke tidak prioritas, tidak mendesak bagi orang A. Dan bagi orang B itu bisa berlaku berbeda. Itu aja teman-teman. Jadi ada 4 yang tadi saya sebutkan. Prioritas mendesak, lakukan langsung, jangan tunda. Dan tidak prioritas tapi itu mendesak, segera delegasikan. Tapi kalau tidak ada tim yang benar-benar mumpuni atau kuat, atasi secepatnya sampai tim kita mampu untuk menghadapinya, atau sampai orang lain mampu untuk melewatinya. Dan yang ketiga adalah prioritas tidak mendesak. Untuk prioritas tidak mendesak, rencanakan dan putuskan. Ingat, putuskan. Tidak hanya merencanakan, tapi juga putuskan kapan akan dieksekusi, kapan hari itu akan tiba, dan kapan itu akan menjadi prioritas dan mendesak. Dan yang keempat terakhir adalah tidak prioritas, tidak mendesak. Tidak selalu dieliminasi, tapi teman-teman rencanakan dan tempatkan di waktu yang teman-teman aman, tidak mengganggu dari nomor 1 sampai nomor 3 yang sudah disebutkan di awal. Itu aja teman-teman, semoga membantu ketika teman-teman punya to-do list yang banyak, pikiran yang banyak. Jangan stres, jangan bingung, mulai mainkan dan masukkan ke 4 kuadran itu. Dan semoga teman-teman mulai bisa menyusun to-do list ini, yang harus saya kerjakan hari ini apa, besok apa, lusa apa, dan yang nanti-nanti saja apa. Dan sehingga teman-teman
kehidupannya menjadi lebih produktif. Mengingatkan juga teman-teman, ini masih pandemi, jadi jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan jaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak, dan sampai ketemu di topik berikutnya. See you guys!